salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Rahmis Journal, section Belajar Matematika bersama Rahmi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang aljabar boolean bagian pertama. Check this out. Definisi aljabar boolean. Misalkan terdapat dua buah operator biner, penjumlahan dan perkalian, sebuah operator uner, komplement, dan sebuah himpunan B yang didefinisikan pada operator biner dan operator uner, di mana 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari himpunan B. Di mana nanti bentuk himpunannya adalah himpunan B, operasi biner, dan operasi uner. Dikatakan sebuah aljabar boolean jika untuk setiap A, B, dan C adalah anggota dari himpunan B, berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington sebagai berikut. Jadi ini adalah syarat dikatakan suatu himpunan merupakan aljabar boolean. Yang pertama adalah sifat ketertutupan atau closure, di mana A tambah B itu hasilnya akan tetap berada pada anggota himpunan B. Kalaupun dilakukan operator biner perkalian A kali B, maka nanti tetap anggotanya merupakan anggota dari himpunan B. Yang kedua, identitas, di mana jika A ditambah 0, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Jika A dikalikan dengan 1, maka dia adalah hasilnya dirinya sendiri. Itu adalah identitas. Yang ketiga, sifat komutatif, di mana penjumlahan A tambah B itu sama dia dengan hasilnya penjumlahan antara B dengan A. Begitu juga dengan operator biner perkalian, di mana kalau dilakukan perkalian A kali B, maka nanti hasilnya sama dengan perkalian antara B dengan A. Lalu yang keempat adalah sifat distributif, ya, di mana A kali B tambah C itu akan kita sebar menjadi A kali B tambah A kali C. Ada juga distributif yang kedua, A tambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Lalu ada juga yang terakhir sifat komplement, di mana A ditambah komplement dari A-nya itu sendiri itu sama dengan 1. Kalaupun nanti dikalikan dengan komplementnya sendiri, maka nanti hasilnya sama dengan 0. Jika seluruh sifat ini terpenuhi, maka dikatakanlah sebagai aljabar boolean. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, maka harus diperlihatkan yang pertama elemen-elemen himpunan dari B. Kedua, kaidah operasi untuk operator biner maupun operator uner. Yang ketiga, memenuhi seluruh postulat Huntington tadi, mulai dari closure atau ketertutupan, identitas, lalu tadi ada komutatif, distributif, dan komplement. Dia harus memenuhi seluruh postulat Huntington, maka dia dapat dikatakan sebagai aljabar boolean. Nah, aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai itu terdiri dari 0 dan 1. Terdapat operator biner penjumlahan dan perkalian, terdapat operator uner komplement, dan kaidah untuk operator uner dan operator biner seperti ini. Hal sama dia dengan tabel kebenaran pada pada logika matematika, ya. Kalau pada logika matematika 0 itu dikatakan benar, sedangkan 1 itu dikatakan salah. Jadi benar-benar salah-salah. Jadi konsepnya itu hampir mirip, bukan hampir mirip, tapi sama dia dengan yang namanya tabel logika matematika. Oke, di mana kalau dia perkalian itu dia sama dia dengan konjungsi, ya. Dia akan benar-benar maka menghasilkan benar, benar salah maka akan menghasilkan benar, salah benar akan menghasilkan benar, dan kalau salah-salah akan menghasilkan salah. Sedangkan kalau dia penjumlahan, dia disjungsi, hampir mirip tabelnya dengan tabel logika disjungsi, di mana kalau benar-benar akan menghasilkan benar, sisanya akan menghasilkan salah. Jadi di sini konsepnya dirubah menjadi bentuk bilangan biner, di mana 0 dan 1, ya. Nah, di sini komplement ini hampir sama dia dengan negasi pada logika matematika atau kebalikannya pada logika matematika. Jadi ini wajib untuk dipahami dan diperhatikan. Oke.
Lalu setelah kita tentukan tabel tadi, kita cek kembali apakah aljabar boolean tersebut memenuhi postulat Huntington, di mana ketertutupan ya jelas berlaku, ya yang tadi ini ketertutupan jelas berlaku artinya tidak ada satupun nilai dari hasil perhitungan pada operator biner maupun operator uner yang bukan dari anggota 0 dan 1. Ya tidak ada bilangan selain 0 dan 1. Selanjutnya, yang kedua sifatnya identitas, jelas berlaku. Mengapa? Karena pada tabel dapat kita lihat bahwa 0 tambah 1 hasilnya sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Perhatikan 0 tambah 1, sebelah sini 0 tambah 1 bernilai sama dia dengan 1 tambah 0. Begitu juga dengan 0 kali 1, itu hasilnya sama dengan 1 kali 0. Maka sifat identitas pun terpenuhi. Baik, yang berikutnya komutatif, jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator biner. Ya, jika kita melihat pada tabel operator biner, baik A kali B maupun A tambah B, dia akan memenuhi konsep komutatif. Distributif. Nah, distributif ini bisa kita lakukan jika nanti kita punya tambahan satu kolom lagi, yakni si C ya. Karena kalau misalkan kita hanya menggunakan dua pernyataan, kalau logika matematika menyatakan pernyataannya. Jadi harus ditambah satu kolom lagi, yakni si C. Maka nanti barisnya akan tidak lagi sama dengan 4, tapi nanti barisnya sama dengan 8. Oke, nah setelah kita lakukan yang namanya penjabaran pada hasil perhitungan di distributif, ya perhitungan ini juga memenuhi konsep tabel yang tadi sebelumnya, di mana ini kan A kali B, yang pertama B tambah C, yang ini tambah yang ini itu sama dengan 0. Ya, jadi dilihat di yang tabel sebelumnya. 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 itu sama dengan 1, bukan sama dengan 2 ya, tapi sama dengan 1. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1, dan seterusnya kita gunakan panduannya pada tabel sebelumnya, sedemikian hingga kita perhatikan kolom yang ini hasilnya sama dengan kolom yang ini. Jadi, A kali B tambah C, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, itu nilainya sama dengan A kali B tambah A kali C, yakni 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Karena hasilnya sama, maka dia memenuhi dari sifat distributif. Nah, hukum distributif A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C dapat ditunjukkan benar sesuai dengan tabel kebenaran yang sebelumnya sudah kita jabarkan di slide yang sebelumnya ya. Nah, sifat yang terakhir yakni sifat komplement jelas berlaku. Kenapa? Karena tadi kita punya yang namanya tabel komplement. Ini ya. Maka 0 kali 1 itu hasilnya sama dengan 1 kali 0. Ya. Jadi 0 tambah 0 aksen atau 0 komplement itu ya. 0 tambah 0 komplement, 0 komplement itu kan kebalikannya sama dengan 1 gitu ya. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Hal yang sama juga berlaku kalau misalkan bilangannya kita ganti menjadi bilangan 1, yakni 1 tambah 1 komplement. 1 komplement kebalikan dari 1 komplement apa? 0. Maka 1 tambah 0 sama dengan 1. Ini sama dengan tabel komplement yang tadi. 0 kali 0 komplement. 0 komplement apa? 0 komplement itu adalah kebalikan dari 0, yakni 1. Maka 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 komplement. 1 komplement adalah kebalikan dari 1, yakni 0. Maka 1 kali 0 hasilnya sama dengan 0. Karena kelima postulat Huntington tadi terpenuhi, maka terbukti bahwa himpunan B dengan anggota 0 dan 1 bersama-sama dengan operator biner, perkalian, dan penjumlahan serta operator komplement dikatakan sebagai aljabar boolean. Mengapa? Karena sudah memenuhi seluruh postulat Huntington. Nah, sekarang kita masuk ekspresi boolean. Misalkan ada himpunan B, lalu ada operator biner, lalu ada operator uner adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi dalam himpunan ini adalah yang dikatakan ekspresi. Yang pertama, setiap elemen di dalam himpunan B, artinya seluruh elemen yang ada di dalam himpunan B dikatakan ekspresi boolean. Yang kedua, setiap peubahnya juga dikatakan sebagai boolean. Jika ekspresi 1 dan ekspresi 2 adalah ekspresi boolean, maka ekspresi 1 tambah ekspresi 2
dan ekspresi 1 kali ekspresi 2 atau ekspresi 1 komplement adalah ekspresi boolean juga. Oke, jadi misalkan 0 itu ekspresi boolean, 1 itu ekspresi boolean. Kenapa? Karena ini merupakan elemen dari himpunan tersebut, anggota dari himpunan tersebut. A merupakan ekspresi boolean, B merupakan ekspresi boolean. Mengapa? Karena ini merupakan peubah dari himpunan tersebut. A tambah B merupakan ekspresi boolean. Mengapa? Karena ini adalah perhitungan antar dua peubah menggunakan operator biner penjumlahan. Ini juga dikatakan ekspresi boolean karena juga menggunakan operator biner perkalian. Ini juga dikatakan ekspresi boolean karena dia ada perkalian komplement dengan perkalian pada operator biner. Ini juga dikatakan yang namanya keseluruhan ini juga dikatakan adalah suatu ekspresi boolean. Jadi ekspresi boolean itu setiap elemen di dalam himpunan B, setiap peubah di dalam himpunan B, dan setiap operasi biner di dalam himpunan B, baik operasi biner antar ekspresi maupun operasi uner dalam ekspresi boolean tadi. Sekarang kita lanjut mengevaluasi ekspresi boolean. Jadi di sini ada suatu ekspresi boolean di mana A komplement dikali B tambah C. Nah, di mana di sini jika A itu kita buat atau kita misalkan dengan elemen 0, B kita misalkan dengan elemen 1, dan C kita misalkan dengan elemen 0, maka hasil evaluasi ekspresinya di mana A komplement berarti kebalikan dari 0, 0 komplement. B, 1, C, 0. Kebalikan dari 0 adalah 1. 1 tambah 0 sesuai dengan tabel kebenaran pada operator biner penjumlahan hasilnya sama dengan 1. Maka 1 kali 1 sesuai juga dengan tabel kebenaran pada operator biner perkalian hasilnya sama dengan 1. Nah, dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen atau setara, lambangnya sama dengan jika keduanya memiliki nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Jadi, A kali B tambah C ini itu sama dia dengan A kali B tambah A kali C. Ini kan sebenarnya adalah distributif ya, sifat distributif. Tapi jika kita jabarkan ini ekspresi ini ekspresi boolean 1 dengan ekspresi boolean 2 itu akan bernilai sama kalau kita substitusikan atau kita misalkan masing-masing elemen ini masing-masing peubah ini dengan menggunakan elemen dari aljabar boolean. Nah, jika iya, maka dikatakan dua ekspresi ini, yakni A kali B tambah 1, ekspresi 1, maupun A kali B tambah A kali C, ekspresi 2, merupakan dua ekspresi yang ekivalen. Nah, ini contohnya ya, di mana diperlihatkan bahwa A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Nah, di sini kita coba jabarkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Ya, di mana ada dua kolom di mana A dengan B. Ya, kalau dia punya dua kolom, maka dia punya 4 baris. 00, 11, 01, 01. Jadi penjabaran ini sama dia dengan penjabaran pada logika matematika. Nah, karena kita di sini butuh A komplement, maka kita butuh kolom A komplement. Karena di sini kita butuh A komplement kali B, maka kita butuh kolom A komplement kali B. Karena kita di sini butuh A tambah A komplement B, maka di sini kita buat kolom A tambah A komplement B. Karena di sini kita butuh A tambah B, maka di sini ada kolom A tambah B. Ini panduan mengerjakan ini menggunakan tabel kebenaran yang tadi, ya. Di mana A komplement sudah pasti kebalikan dari A. Jadi kebalikan dari 0, 1, kebalikan dari 0, 1, kebalikan dari 1, 0, kebalikan dari 1, 0. Begitu juga dengan A komplement kali B. Jadi yang setelah kita lakukan komplement dari elemen A atau peubah A, kita kalikan, kita lakukan operator biner perkalian terhadap elemen peubah dari B. Maka 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1, 0 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0. Lanjut. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, sekali lagi, ini dilihat atau panduannya menggunakan tabel kebenarannya. Selanjutnya A tambah A kali A komplement B. Nah, di sini A yang di sini kita tambah dengan hasil perkalian A komplement dengan B. Ya, maka 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1,
1 tambah 0 hasilnya 1. Nah, sekarang kita perhatikan, kita keep yang ini. Sekarang kita ambil yang ini, ekspresi A tambah B. Ekspresi A tambah B kita cari untuk kita input pada kolom yang ini. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Maka dari sini terlihat bahwa dua buah ekspresi ini memiliki nilai yang sama setelah kita lakukan evaluasi ekspresi. Karena dia memiliki nilai yang sama, maka dikatakanlah ekspresi A tambah A komplemen B sama atau ekivalen dengan ekspresi A tambah B. Nah, dalam hal ini, ada suatu perjanjian atau suatu rules, di mana tanda titik itu dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean. Tanda titik untuk menunjukkan kalau dia merupakan operasi biner perkalian. Kecuali jika ada penekanan tertentu. Biasanya penekanan tertentu ini berlaku apabila ada perkalian dengan si elemen bilangan tersebut, bilangan biner tersebut, yakni 0 dan 1, antara peubah dengan elemen. Ya, kalau antara peubah dengan peubah, dia bisa kita hilangkan titiknya seperti ini. Ya, di sini kan harusnya ada titik untuk menunjukkan kalau dia merupakan operator biner perkalian. Di sini juga harus ada titik, di sini harusnya juga ada titik, tapi bisa dihilangkan karena ini adalah antara ekspresi antara peubah. Ini juga harusnya ada titik, cuman kita bisa hilangkan. Namun kalau seperti ini kita perlu menekankan bahwa ini itu adalah suatu elemen anggota, maksudnya bilangan biner 0 ya. Jadi antara bilangan biner 0 dengan si peubah A harus kita lakukan penekanan, maka kita memerlukan tanda titik untuk menunjukkan bahwa ini merupakan operator biner perkalian atau operator biner perkalian. Lanjut. Nah, ada juga dikatakan prinsip dualitas. Apa dikatakan juga prinsip dualitas itu? Misalkan S adalah suatu identity atau kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator biner dan komplemen. Operator biner dan komplemen atau operator uner, maka jika pernyataan S star diperoleh dengan cara mengganti ya, perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Ini kurang lebih pernah saya jabarkan di awal-awal pertemuan mengenai dualitas himpunan. Jadi hampir mirip dualitas himpunan dengan dualitas pada aljabar boolean. Nah, dan membiarkan operator komplemen tetap apa adanya. Artinya, operator komplemen tidak berubah. Sama halnya seperti dualitas pada himpunan, negasi tetap tidak berubah. Oke? Maka, S star merupakan dual dari himpunan S. Contoh, di sini ada suatu kesamaan atau identity A kali 1, 0 tambah A komplemen sama dengan 0. Tentukan dualitasnya. Maka ini harus kita ganti, ini tetap A ya. Maka ini operator perkalian kita ganti dengan penjumlahan, 1 kita ganti dengan 0. Ini harusnya operator perkalian kita ganti jadi penjumlahan, 0 kita ganti dengan 1. Nah, ini penjumlahan kita ganti dengan perkalian. Nah, ini A komplemen tetap A komplemen, tidak berubah karena tadi persyaratannya operator komplemen itu tetap apa adanya. Lalu 0 kita ubah menjadi 1. Maka A tambah 0 tambah 1 kali A komplemen sama dengan 1 itu merupakan dualitas dari A kali 1 kali 0 tambah A komplemen sama dengan 0. Lalu ada A kali A komplemen tambah B sama dengan AB. Dualitasnya A tetap. Ini ada perkalian, kita ganti penjumlahan. Komplemen tetap, tidak ada perubahan, tapi penjumlahan kita ubah jadi perkalian. Tidak ada titik ya, karena tadi kita sepakati kalau dia perkalian antar dua peubah tidak ada, kita tidak memberikan titik di antara keduanya. A kali B. Karena di sini perkalian, maka kita ubah menjadi penjumlahan. Sehingga A kali A komplemen tambah B sama dengan A kali B. Itu dualitasnya adalah A tambah A komplemen kali B sama dengan A tambah B. Itu dualitas pada logika matematika. Nah, ini merupakan hukum-hukum aljabar boolean, bisa diperhatikan seksama, terdiri dari hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplemen, hukum dominansi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distribusi,